Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, saya bersyukur bisa menyapa Anda semua lagi. Semoga perjumpaan kita kali ini menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua, sehingga dapat menjadi bekal dalam perjalanan kita selanjutnya. Rekan-rekan, saya agak lama tidak mengisi saluran belajar ini. Kebetulan ada klien yang minta tolong didesainkan sebuah karya arsitektur, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pekerjaan arsitek itu betul-betul a time consuming, sehingga berminggu-minggu tidak sempat belajar. Saya belum mendapatkan formula yang tepat bagaimana membuat pekerjaan mendesain lebih cepat selesai. Kadang-kadang saya curiga itu karena kita sendiri terlalu menikmati keasikan mendesain. Jadi seperti ekstase, dapat satu garis dinikmati, diputar-putar, begitulah. Saya sebenarnya berkeinginan setiap minggu ada sesi belajar ini. Hari Senin Jumat bekerja seperti biasa, Sabtu saya baca-baca buku dan menyiapkan bahan belajar, dan hari Minggu merekam hasil belajar itu untuk kita kaji bersama-sama. Inginnya demikian. Tapi ya itu tadi, beberapa Sabtu Minggu belakangan ini terpakai untuk pekerjaan. Tapi kali ini kita bisa mengkaji bahan belajar kita lagi, dan saya ambil tema yang bagi saya tidak terlalu berat, karena bagi saya sudah malaka, sudah di luar kepala, tapi masih tersambung pada pembahasan kita sebelumnya. Rekan-rekan, sebelumnya kita telah membahas seluk-beluk arsitek sebagai sebuah profesi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perkumpulan profesi arsitek di Indonesia, yaitu IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Pembahasan ini masih terkait erat dengan pokok tayangan sebelumnya, yaitu terkait profesi arsitek. Karena organisasi ini selama lebih dari 60 tahun telah berjuang untuk eksistensi dan penataan profesi arsitek di Indonesia. Keinginan untuk berserikat dan berkumpul memang menjadi kecenderungan manusia pada umumnya. Tetapi perkumpulan profesi memiliki fungsi lebih penting lagi. Bahkan adanya asosiasi profesi menjadi salah satu syarat diakuinya sebuah profesi. Adanya asosiasi profesi bagi arsitek ini menjadi kecenderungan di seluruh dunia. Ini dimulai pada abad 19 di Inggris, yaitu dengan berdirinya RIBA, R-I-B-A, Royal Institute of British Architects. Kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Jadi bisa dilihat masing-masing negara sejak saat itu kemudian mendirikan asosiasi di negaranya masing-masing. Rekan-rekan, adanya asosiasi profesi ini penting baik ke dalam untuk arsitek sendiri maupun keluar untuk pemerintah dan masyarakat. Bagi arsitek, adanya asosiasi ini membuat mereka bisa bersekutu dan membuat suara mereka lebih didengar oleh pihak lain. Di dalamnya mereka bisa memperjuangkan kepentingan profesi arsitek bersama-sama. Juga dengan adanya asosiasi profesi ini mereka bisa saling berbagi pengetahuan, pengalaman secara lebih terstruktur, misalnya dengan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di samping itu, dengan adanya asosiasi profesi, mereka bisa saling melindungi dan memberi bantuan pendampingan apabila ada anggotanya yang bermasalah, baik antar anggota maupun dengan pihak lain. Bagi pemerintah, adanya asosiasi profesi arsitek membuat mereka lebih mudah berkomunikasi dengan komunitas ini, karena ada yang mewakili. Pemerintah bisa minta masukan, mengajak diskusi, atau menetapkan standar dan peraturan yang terkait dengan profesi arsitek. Semua bisa dilakukan dengan adanya asosiasi profesi.
Bagi masyarakat, adanya asosiasi profesi membuat mereka memiliki tempat bertanya terkait profesi arsitek atau melaporkan seorang arsitek yang prakteknya merugikan mereka. Dengan adanya asosiasi profesi, tidak semua orang bisa dengan mudah mengaku sebagai arsitek dan itu dapat diatur dalam sebuah asosiasi profesi. Demikian fungsi adanya asosiasi profesi bagi semua kalangan. Bila kita amati, dalam masyarakat memungkinkan adanya beragam asosiasi profesi atau perkumpulan yang terkait arsitek. Di Indonesia kita mengenal nama IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Ada juga PSAI, Persatuan Sarjana Arsitek Indonesia. Ada AMI, Arsitek Muda Indonesia. Ada di Surabaya ada Demaya, Desainer Muda Surabaya. Di Malang ada SAM, Spirit Arsitek Muda Malang. Ada juga FAM, Forum Arsitek Muda Medan, dan sebagainya. Itu mulai organisasi setengah resmi sampai dengan forum diskusi terbuka. Kecenderungan adanya perkumpulan profesi arsitek ini tidak hanya di Indonesia saja. Di berbagai negara hal tersebut lumrah saja. Di Amerika kita mengenal American Institute of Architects, AIA, tapi juga mengenal Society of American Registered Architects, SARA. Ada juga National Organization of Minority Architects, NOMA. Di Indonesia saat ini hanya ada satu asosiasi profesi arsitek yang resmi. Resmi ini maksudnya diakui oleh undang-undang, yaitu IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Pengakuan oleh undang-undang ini mulai tahun 2017, 58 tahun setelah kelahirannya. Dengan perjuangan panjang para penggiatnya dan dukungan banyak pihak yang lainnya tentunya. Sebelum mendapat pengakuan undang-undang sebagai sebuah asosiasi profesi, IAI memiliki nama dan pengakuan yang sudah cukup baik di mata anggotanya, pemerintah, maupun kolega asosiasi profesi yang lain di jasa konstruksi. Saya bisa menyampaikan demikian berdasarkan pengalaman bertemu dan berhadapan dengan berbagai pihak selama 20 tahun terakhir di mana saya ikut dalam kepengurusan organisasi ini. Nampak bahwa IAI dipandang dengan hormat dan bermartabat. Bahkan dalam hal peranata dan ketaatan pada aturan organisasi, asosiasi ini dipandang pada jajaran terdepan di antara asosiasi profesi yang ada. Terbukti IAI berkali-kali keluar sebagai asosiasi terbaik versi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam hal peranata dan proses SKA anggotanya. Di samping itu, IAI juga selalu diajak bicara oleh pemerintah untuk hal-hal yang menyangkut arsitektur, perkotaan, jasa konstruksi. Ketika pemerintah hendak membangun gedung DPR, IAI diundang untuk memberi pandangan. Ketika pemerintah hendak menyiapkan venue bagi event Asian Games baru lalu, IAI juga diminta terlibat langsung. Ketika hendak membahas berbagai peraturan perundangan yang terkait, IAI juga selalu diajak serta. Hal tersebut tidak berhenti di tingkat nasional belaka. Di daerah juga demikian. Pemprov DKI Jakarta meminta rekomendasi dari IAI untuk anggota TABG. Juga di daerah-daerah lainnya. Siapa-siapa yang bisa memegang SIBP juga berdasar rekomendasi IAI. Sudah tidak terhitung berapa sayembara di mana IAI diminta sebagai penyelenggaranya. Sudah tidak terhitung berapa seminar pelatihan di mana IAI sebagai narasumbernya. Apa-apa yang saya sebut di atas untuk menegaskan bahwa peran dan posisi IAI sangat strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Apalagi dalam 3 tahun terakhir ketika kita memiliki undang-undang arsitek
di mana tegas-tegas disebutkan bahwa asosiasi profesi arsitek satu-satunya adalah IAI. Asosiasi profesi yang kita bicarakan ini lahir di Bandung pada 17 September 1959 berdasar hasil rembuk 21 arsitek yang berkumpul selama 2 hari pada 16-17 September 1959. 21 arsitek ini terdiri dari 3 arsitek senior yaitu Lim Buanji, Muhammad Susilo, dan F. Silaban. Serta ada 18 lulusan pertama ITB yang dimotori oleh Suhartono Susilo. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama mereka satu persatu, tapi rekan-rekan bisa lihat di paparan yang akan saya tayangkan ini. Bila kita menyimak latar belakang berdirinya IAI, tampaknya latar belakang berdirinya IAI ini memang berasal dari keresahan 2 arsitek dari generasi yang berbeda. Silaban sebagai arsitek senior dan Suhartono Susilo sebagai arsitek muda. Saya akan menceritakan background-nya. Setelah Indonesia merdeka, arsitek-arsitek kolonial Belanda eksodus pulang ke negaranya. Ada kekosongan profesi arsitek karena arsitek pribumi pada saat itu belum terlalu banyak. Paling ya insinyur seangkatan Bung Karno dan adik-adik kelasnya, serta lulusan STM yang di-upgrade menjadi arsitek. Sementara itu di sisi lain pemerintah sedang giat-giatnya membentuk karakter bangsa melalui berbagai proyek nasional sebagai bagian dari perjuangan pasca kemerdekaan. Perpaduan antara kebutuhan yang tinggi dan ketersediaan tenaga insinyur yang terbatas membuat pemerintah berusaha mengerahkan sumber daya yang ada menjadi satu wadah yang memudahkan komunikasi antara pemerintah dan pelaku jasa konstruksi. Maka digagaslah Konferensi Nasional untuk membentuk Gabungan Perusahaan Perencana dan Pelaksana Nasional, GAPERNAS. 2 orang yang saya sebut di atas, yaitu Suhartono Susilo dan F. Silaban, juga ikut dalam konferensi tersebut. Dan mereka tidak puas karena berpendapat perencanaan dan pelaksanaan konstruksi tidak selayaknya disatukan. Mereka berdua kemudian bersepakat untuk menggalang para arsitek untuk bersikap terhadap fenomena ini. Dengan latar belakang itulah IAI didirikan. Dalam perjalanannya, organisasi ini tidaklah mulus. Sejak berdiri sampai dengan 15 tahun kemudian, anggotanya 95 orang saja. Artinya, 15 tahun hanya ada bertambah 74 orang anggota, atau rata-rata 5 tambahan anggota per tahunnya. Kepengurusan pun stagnan. Sampai dengan 15 tahun kemudian, Ketua Umum masih dipegang oleh Pak Suhartono Susilo. Sampai kemudian dipilih Darmawan Prawiroharjo pada 25 Juni 1974. Rekan-rekan, perjalanan roda organisasi setelah itu lebih berkesinambungan. Setelah IAI cabang pertama yaitu IAI cabang Jakarta berdiri pada tahun 1969, cabang kedua Jawa Barat pada 1975, kemudian cabang ketiga Jawa Timur juga pada tahun 1974, dan kemudian cabang-cabang lain terbentuk juga. Saat ini IAI sudah berada di seluruh Indonesia. Bahkan kita juga mendirikan perwakilan di beberapa negara di luar negeri. Anggota IAI saat ini kurang lebih 17.000 arsitek dengan konsentrasi terbesar tentu saja ada di Jakarta. Secara keseluruhan, jumlah pemegang sertifikat arsitek di seluruh Indonesia ada 12.000 orang. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat ada
107.000 arsitek. Di Inggris ada 35.000 arsitek. Jumlah 12.000 arsitek itu artinya hanya ada 12.000 orang Indonesia yang berhak berpraktek sebagai arsitek sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, di Indonesia satu arsitek melayani 22.000 penduduk. Perbandingannya, di Amerika satu arsitek untuk setiap 3.000 penduduk. Di Inggris satu arsitek untuk setiap 1.800 penduduk. Di Malaysia satu arsitek untuk 15.000 penduduk. Melihat angka-angka tersebut, mestinya rasio arsitek per penduduk di sini masih sangat kecil. Artinya, penambahan profesi arsitek masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Tapi di sisi lain, dalam kenyataannya, pada saat kita berpraktek, kita merasakan sebaliknya. Peluang pekerjaan semakin terbatas, seolah suplai jasa arsitek berlebihan dan demand dari masyarakat kurang. Nah, artinya ada yang perlu dibenahi, baik dari segi internal kita sebagai arsitek, pembenahan organisasi IAI sebagai alat perjuangan kita bersama, juga mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim profesi yang lebih baik. Misalnya dengan membatasi praktek arsitek asing di dalam negeri. Nah, sebagai alat perjuangan seperti yang saya sebut di atas, IAI memang perlu berbenah. Masih banyak ruang perbaikan yang dapat diusahakan. Saya sudah berusaha berkontribusi untuk ikut membenahi IAI selama beberapa waktu. Tidak banyak, dan itu pun rasanya belum optimal saya dalam mengerjakannya. Banyak hal yang belum beres, belum tertata rapi, atau singkat kata saya gagal dalam banyak usaha perbaikan organisasi itu. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Dan ketika sekarang rekan-rekan yang lain gantian ikut mendorong jalannya roda organisasi, saya berharap kita semua ikut membantunya sesuai dengan posisi kita masing-masing. Maka mari kita memberi apresiasi kepada rekan-rekan kita yang sekarang mengurusi organisasi kita. Mereka bekerja pro bono dengan segala ketulusan hati, berdedikasi tinggi menyumbangkan waktu, pikiran, bahkan uang. Bahkan kalau saya lihat pengurus-pengurus itu orang yang agak gila. Atau bila dibalik, kalau tidak gila tidak akan bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. Ini bukan hanya di kepengurusan tingkat nasional. Di daerah juga demikian. Semuanya all out, black and blue. Lah iya, bekerja sebagai arsitek pun sudah a time consuming. Menghabiskan waktu. Kok ya masih sempat-sempatnya mengurusi IAI? Mas Jujuk, Ahmad Juara almarhum sempat bilang ke saya bahwa studionya menjadi tertatih-tatih gara-gara konsentrasi dia urusan IAI. Untungnya masih ada istrinya yang menjaga studio sehingga studio masih selamat tidak tutup. Hal yang sama dialami pengurus-pengurus yang lain. Saya kebetulan mengalami periode sejak Pak Sandi Siregar almarhum, Pak Budi Sukada, Pak Endi Subiono, Kiai Munihi, Mas Juju, dengan segenap kepengurusannya. Semua orang-orang gila yang mengorbankan waktunya untuk organisasi. Sekarang, saya dan rekan-rekan yang sedang tidak jadi pengurus, layaklah mensupport mereka. Ya minimal bayar iuran lah. Oke, selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa pandangan saya terkait isu-isu wacana di organisasi IAI. Dan 1-2 urun rembuk saya terkait wacana itu berdasarkan pengalaman saya cawe-cawe menjadi pengurus IAI waktu itu. Barangkali itu berguna bagi
perbaikan organisasi kita ke depan. Saya akan membuatnya pendek-pendek, singkat saja. Tentang kesadaran Tuhan dalam berorganisasi. Salah satu watak bangsa-bangsa di Nusantara adalah kesadaran bahwa dirinya dikuasai oleh sesuatu yang maha tinggi, yang bagi sementara kebudayaan disebut Tuhan. Bahkan negara Indonesia meletakkan kesadaran ini dalam sila pertama dasar negaranya. IAI jelas menyebut Pancasila sebagai asas organisasi. Coba cek anggaran dasar kita. Tetapi menjadi pertanyaan besar, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam kita berorganisasi selama ini? Ataukah Tuhan kita beri porsi kepada sesuatu yang bersifat pribadi atau bahkan hanya kita sematkan dalam tataran formalitas belaka? Kita berpendapat sebaiknya Tuhan kita libatkan dalam setiap segi kehidupan, karena Tuhan sendiri berkata, "Tidak aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Maka kita berpendapat tidak ada peluang bagi kita manusia untuk berbuat apapun yang lain kecuali hanya untuk beribadah pada Tuhan. Maka berorganisasi ini pun sebagai salah satu bentuk pengejawantahan pengabdian pada Tuhan. Kalau ada yang menolak dengan alasan kita kan bukan organisasi agama, atau agama kan beragam. Iya, betapapun kepercayaan rakyat Indonesia beragam, toh sila pertama tetap ketuhanan kan. Artinya bukan berarti disisihkan karena keragaman itu kan. Justru masing-masing bisa berpaling pada Tuhan dengan keyakinannya, yaitu menyadari bahwa dia adalah hamba dan harus menghamba pada tuannya. Tidak seenaknya sendiri berbuat hanya karena menganggap ini urusan sekuler. Apakah ketika membuat keputusan di organisasi kita sudah konfirmasi kepada Tuhan dulu? Itu maksud saya. Apakah kita sudah menerapkan ajaran Tuhan tentang rendah hati, tidak menonjolkan diri, dan mendahulukan kepentingan orang lain? Dari ajaran yang manapun, adakah Tuhan mengizinkan hal itu? Itu maksud saya. Apakah ketika maju mencalonkan diri sebagai ketua, kita sudah yakin bahwa itu yang diinginkan Tuhan, atau hanya keinginan nafsu kita saja? Itu maksud saya. Kemudian, tentang posisi organisasi di kancah pergaulan internasional. Gini, IAI adalah organisasi arsitek Indonesia. Tujuannya tentu untuk anggotanya dan sebisa mungkin berkontribusi pada negara bangsa di mana nama IAI disandarkan, Indonesia. Tapi sebagai organisasi, IAI juga bergaul dengan koleganya di berbagai negara, baik di tingkat ASEAN, Asia, maupun dunia, yang mana ada organisasinya di masing-masing tingkatan. Terkait keterlibatan IAI di kancah internasional ini seringkali menjadi bahan perdebatan saya dengan aktivis organisasi IAI yang lain. Karena menurut saya, porsi perhatian pengurus IAI pada kegiatan internasional terlalu besar dibanding dengan banyaknya PR yang harus dibereskan di dalam internal organisasi sendiri. Dengan posisi ini, kawan-kawan saya mengklaim saya anti asing atau anti go internasional. Sebetulnya tidak se ekstrim itu. Tapi biasa, walaupun misalnya kita berada di tengah, oleh golongan yang kanan kita dianggap golongan kiri. Sebaliknya oleh golongan kiri kita dianggap kanan, karena kenyataannya memang di kanannya mereka. Maksud saya gini loh. Kalau ada blok barat dan blok timur, walau kita ada di tengah, yang barat akan melihat kita seolah ada di sisi timur, karena memang melihat kita ada di timur mereka. Oke, saya langsung saja. Begini maksud saya. Saya akan urun rembuk
terkait hal ini. Saya memulai pandangan saya dengan pikiran bahwa pertama, adanya kesadaran bahwa kita adalah manusia, makhluk Tuhan yang ditugaskan sementara di dunia. Sebagai manusia, kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan salah satu implementasi dari itu adalah terbentuknya negara. Indonesia merupakan salah satu negara di antara percaturan negara-negara di dunia. Dan sebagai sebuah negara, Indonesia unik, spesifik, tidak sama dengan negara-negara yang lain, walau dalam pergaulan internasional memiliki beberapa kesamaan tujuan yang karenanya antar negara bekerja sama dan menjaga hubungan baik. Sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai bangsa atau suku bangsa, Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Demikian pula dengan arsitekturnya. Demikian juga dengan arsiteknya. Bahwa saat ini ada sebagian kita yang menganggap bahwa profesi arsitektur di Amerika, Eropa, Korea, Jepang lebih maju dibanding dengan di negara kita, itu hanya merupakan persepsi dari sebuah pikiran yang telah sekian lama dikendalikan oleh sesuatu yang bukan kita. Bahwa agama yang benar seolah Arab, bahwa dunia yang benar seolah Barat. Rasa inferior mendidik kita dan karenanya kita meyakini bahwa kita tertinggal dari negara yang sebagian orang menyebutnya maju. Padahal belum tentu posisinya seperti itu. Kriteria yang disematkan adalah kriteria yang ditetapkan oleh mereka. Bukan orisinil yang ada pada kita ataupun kakek nenek kita. Kita tidak merasa tertinggal karena tujuan kita berbeda dengan mereka. Mereka ke utara, kita sedang menuju ke selatan. Kita tidak sedang berusaha menggapai apa yang telah mereka raih. Karena sudah terbukti peradaban mereka di ujung jurang kehancuran. Bahwa materialisme saja tidak bisa digunakan untuk membuat hidup kita berkelanjutan. Bahwa niat baik globalisasi kita yakini sudah dirasuki niatan untuk menguasai dan eksploitasi yang tidak lain merupakan wujud dari keserakahan. Kita bangsa Nusantara lain. Kita adalah makhluk lian. Kita adalah ibu. Kita memelihara. Kita ngomong dunia. Kalau kita nanti maju, kita tidak akan menindas, tapi mengentas. Kita tidak akan memaksakan paradigma kita pada dunia, tapi dunia boleh belajar pada kita tentang paradigma itu. Tanpa paksaan dan penetrasi untuk kelihatan dominan. Kita tidak sama dengan mereka. Maka sebaiknya kita melihat kolega kita di tingkat internasional dengan tidak selalu, sekali lagi, dengan tidak selalu silau pada pesona mereka, memandang bahwa mereka lebih maju dari kita. Sehingga kita tidak selalu mengikuti jalur mereka. Kita harus merumuskan sendiri apa yang baik untuk kita dan berjuang keras untuk mencapai hal tersebut. Menghormati mereka harus, menghadiri acara mereka boleh, tapi tidak harus. Dan tetap terukur dengan prioritas sesuai dengan kondisi kita. Atas dasar itu kita membangun arsitek dan arsitektur kita. Kemudian tentang standarisasi peranata arsitek internasional. Kita hidup dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Itu betul. Tapi blended kita dengan negara-negara lain tetap dalam porsi di mana eksistensi negara bangsa tetap terjaga. Sebab memang demikian tujuan terbentuknya negara bangsa. Maka apa yang baik bagi suatu negara belum tentu baik bagi juga negara kita. Apa yang disepakati oleh
dunia internasional tidak harus kita adopsi mentah-mentah apabila memang tidak ada keharusan untuk itu. Pokok pertimbangan kita dalam menyikapi hal itu adalah mengembalikan kepada tugas yang dibebankan Tuhan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Dari titik ini kita meyakini bahwa pasti ada maksud Tuhan menurunkan kita di bumi Nusantara dan bukan di belahan dunia yang lain. Dan karenanya pasti ada yang unik dari kenyataan tersebut. Itu yang kemudian kita sebut identitas atau personalitas. Dan kita meyakini bahwa pencarian orisinalitas atau jati diri ini sudah berjalan ribuan tahun oleh kakek nenek kita dan tugas kita melanjutkannya. Pencarian tersebut sebagai bekal kita menjalankan tugas sebagai manifestasi atau tajalli Tuhan di muka bumi. Kemudian tentang kesadaran kita akan posisi dalam organisasi. Karena kita sadar akan ketuhanan yang Maha Esa dan gerak-gerik kita sesungguhnya tidak lain adalah manifestasi dari pengabdian kita kepadanya, maka kita perlu memposisikan diri dalam organisasi secara benar. Kita yakin kesadaran akan posisi ini yang membuat tugas kita sebagai pengelola dunia berjalan dengan lebih baik. Karena itu tidak semua orang bisa menjadi ketua dan belum tentu posisi sebagai ketua baik bagi dia. Dan sesungguhnya tidak satupun dari kita yang tahu mana yang terbaik bagi kita. Kita hanya menjalankan ijtihad, asumsi menurut akal dan persepsi bahwa sesuatu itu lebih baik bagi kita dan orang lain. Sesungguhnya yang paling tahu mana yang terbaik bagi kita adalah Dia yang memiliki saham terbesar atas diri kita, yaitu Tuhan. Apakah kita sudah bertanya kepada Tuhan atas keinginan kita misalnya menjadi ketua umum YAI? Karena posisi apapun memiliki potensi untuk menjadikan kita orang yang lebih mulia, maka tidak penting apakah kita sebagai anggota, sebagai bendahara, sebagai ketua, yang manapun dari posisi itu memiliki peluang yang sama, menjadikan kita orang yang memiliki nilai baik dan karenanya diterima Tuhan. Ketika menjadi anggota, kita menjalankan fungsi sebagai anggota sebaik-baiknya. Ketika sebagai ketua, kita menjalankan tugas kita sebaik-baiknya. Tidak ada dari masing-masing lebih mulia dibanding yang lain. Bahkan bisa jadi sebagai anggota kita memiliki rapot yang lebih baik dibanding apabila kita sebagai bendahara misalnya. Seperti halnya kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Bila berposisi sebagai pemimpin organisasi, kita menjadi teladan yang baik. Itu maksudnya. Bila di tengah, kita ikut menyokong, dan bila di belakang, kita menjadi followers yang taat dan mendukung. Tuturi handayani. Dan ketiga-tiganya sama-sama mulia. Bila kesadaran ini kita terapkan dalam kehidupan, tidak ada calon wali kota yang membayar ke partai untuk menjadi wali kota. Tidak ada calon presiden yang menyebarkan uang agar dipilih. Tidak ada hakim yang menyuap pada ketua pengadilan agar diberi suatu perkara. Karena menjadi presiden maupun menjadi tukang tambal ban memiliki potensi yang sama untuk menjadi mulia. Peluang yang sama untuk bisa mencapai Tuhan. Dan dengan demikian jabatan ketua YAI juga bukan merupakan keinginan pribadi jadinya. Tapi mestinya merupakan penugasan Tuhan, atau minimal atas seizin Tuhan. Dengan demikian, tidak akan ada yang berani mencalonkan diri karena itu pamali bila dihubungkan dengan pesan Tuhan dalam kitab suci
bahwa semua nabi, rasul, biksu, pendeta, tidak ada satupun dari mereka yang merasa lebih baik dari orang lain. Mereka selalu merasa dirinya buruk dan karenanya berusaha untuk menjadi lebih baik. Bila Tuhan sudah mengajarkan kita seperti itu, masih beranikah kita mencalonkan diri dan kampanye bahwa kita lebih baik dari yang lain, sehingga kita merasa lebih layak dipilih? Hal itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan saya ketika meminta kesediaan saya mencalonkan diri menjadi Ketua Umum IAI. Mengapa saya tidak mau mencalonkan diri untuk jabatan apapun di organisasi, atau diminta mencalonkan diri, atau mendaftarkan diri, atau mengisi aplikasi, atau dites untuk jabatan tertentu? Diminta saja belum tentu mau, apalagi disuruh fit and proper test untuk mencalonkan diri. Yang benar aja. Ya memang sungguh saya memang tidak kompatibel dengan Pranata yang ada hari ini. Atau Pranatanya yang memang sudah waktunya direvisi. Oke, sekarang tentang pengambilan keputusan di organisasi. Organisasi IAI menjunjung tinggi musyawarah. Bahkan otoritas tertinggi organisasi disebut Musyawarah Nasional, MUNAS. Tetapi menjadi aneh bila setiap kali akan mengambil keputusan penting di MUNAS, kita melakukan pemungutan suara, bukannya mengedepankan musyawarah. Kita terlalu mendewakan apa yang mereka sebut one man one vote, dan semua anggota memiliki suara yang sama. Kita terlalu khawatir untuk disebut tidak demokratis, suatu terminologi yang kita kultuskan seolah menjadi kebenaran yang mutlak. Betul, kita memang mencari kebenaran itu. Tetapi kita meyakini bahwa kebenaran itu suatu konsep yang hidup di tataran ideal, dan posisi kita sebagai manusia selalu ada dalam posisi mengejarnya. Karena berada dalam tataran konsep, maka ada 3 kebenaran, yakni kebenaran kita sendiri, kebenaran orang banyak, dan kebenaran hakiki. Kebenaran sendiri seringkali berbeda dengan kebenaran orang lain, dan kebenaran orang banyak tidak selalu menjadi kebenaran yang hakiki. Hitler pun dipilih secara demokratis. Dalam konteks ini, maka demokrasi tidak selalu dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Para pemikir awal demokrasi pun sudah mengingatkan bahwa demokrasi baru akan berhasil bila diterapkan pada masyarakat yang homogen dalam skala yang sempit. Maka ketika kita bicara soal negeri kita yang luas dengan masyarakatnya yang heterogen, yang terjadi adalah maraknya manipulasi citra diri karena kekuasaan berada pada penguasa informasi, yang dengan demikian jauh dari tujuan utama kita mencari kebenaran yang hakiki. Maka dengan demikian pencitraan itu lebih dekat dengan kebohongan. Pada masyarakat modern, kualitas dipandang penting. Dan ini didengung-dengungkan di berbagai aspek kehidupan. Tapi sampai pada konsep demokrasi, masyarakat modern mengingkari hal ini karena kali ini kuantitas menjadi dewa. Nilai manusia direduksi hanya sekedar angka. Ketika harus memilih antara si A atau si B sebagai ketua umum IAI, nilai keduanya sama persis. Padahal dengan pengetahuan organisasi yang digembleng selama 30 tahun, kita yakin si A bisa lebih dipercaya untuk mengemudi organisasi. Tapi dalam one man one vote, si A ini kalah dari si B, hanya karena kalah populer. Anda sedang mencari organisatoris atau selebritis? Dan kita masih mengaku berasaskan Pancasila. Pertama, kita mengingkari Tuhan karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam berorganisasi.
Kita lebih percaya Jacques Rousseau yang bilang bahwa kekuasaan berasal dari anggota organisasi. Kedua, kita mengabaikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kita sudah berusaha mencari hikmah, sesuatu yang membuat kita mencapai derajat Brahmana? Apakah kita sudah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan? Betulkah tagar kita Pancasila? Demikian dongeng saya tentang IAI dan sedikit urun rembuk saya untuk organisasi ini. Sementara kita akhiri rekan-rekan, insya Allah kita akan sambung pada perihal berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan Anda, dan apapun yang saya paparkan, kembali hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam hangat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.